Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izul Anami dengan NIM G002595 dari kelompok SGDA2 dengan Mbak Aslep Mbak Zahra. Jadi pada video kali ini atau kesempatan kali ini saya akan membuat laporan atau menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan untuk laporan lab anatomi blok 1.3 sistem digestif dan juga metabolisme. Jadi izin memulai. Pada laporan kali ini ada 3 soal, dimana soal nomor satunya, Dava sedang maraton nonton One Piece. Dari episode 1, ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya perut six pack. Dava juga ingin punya perut six pack seperti Zoro dan memutuskan untuk mulai latihan. Namun ia bingung harus melatih otot apa, sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Jadi kita akan jawab satu-satu ya pertanyaannya. Yang pertama itu, jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen antara lateral dan posterior. Sebelumnya kita harus mengetahui kalau dinding abdomen itu beda antara yang anterolateral dengan yang abdomen. Karena apa? Karena yang anterolateral tersusun atas 7 lapisan, sementara yang posterior itu hanya 5 lapisan. Tapi yang akan saya bahas sekarang itu yang lebih menyeluruh, yaitu yang anterolateral. Karena yang posterior itu 5-nya itu merupakan 5 dari 7 yang punya anterolateral. Jadi kita akan bahas satu-satu ya. Susunannya dulu. Yang pertama itu kalau anterolateral, yang pertama ada skulit, yang keduanya ada fascia superficialis, yang terbagi ada 2, ada fascia camper sama fascia scarpa. Selanjutnya ada fascia profunda, lalu ada musculi et aponeurosis, lalu ada fascia transversalis, lalu ada fascia extraperitonealis atau jaring lemak, dan juga peritoneum parietale. Sementara itu, kalau yang posterior atau yang bagian belakang, dia itu tersusun hanya 5, dimana yang nggak ada tuh fascia profunda sama fascia transversalis. Jadi hanya kulit, fascia superficialis dorsi, lalu ada musculus et aponeurosis, musculus juga maksudnya, hanya musculus ya, nggak ada aponeurosis, hanya musculus, dan juga fascia extraperitonealis dan juga peritoneum parietale. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke kulit. Yang seperti kita ketahui, kulit itu yang kita bisa lihat sehari-hari ini, yang di bagian luar kita, ini kulit, dimana itu akan melekat secara longgar ke bagian dalam di dinding abdomen. Jadi dia akan mengikat secara longgar, cuman bedanya itu yang di umbilikalis atau umbilikal, dimana kalau di umbilikal itu dia kulitnya itu sebagai jaringan parut. Oke. Selanjutnya kita beralih ke fascia superficialis yang terbagi 2, yaitu camper dan fascia scarpa. Di sini kita harus membedakan dulu yang mana fascia camper, yang mana fascia scarpa. Dimana sebelumnya fascia superficialis itu kalau di atas di atas umbilikal itu tidak bisa dibedakan karena mereka kayak menyatu gitu, jadi konsisten jaringannya. Kalau di bagian inferiornya dari umbilikal itu bisa dibedakan menjadi 2, yaitu fascia camper sama fascia scarpa. Dimana fascia camper ini yang merupakan penyimpanan lemak, sementara fascia scarpa itu jaringan ikat membran massa tipis gitu. Jadi kalau yang camper itu ketebalannya berbeda-beda tergantung orangnya. Kalau fascia camper itu yang lemak tadi, kalau fascia scarpa itu dia yang membranosa. Jadi kalau yang fascia scarpa, kalau untuk laki-laki dia akan berjalan ke bawah ke arah atas dari penis, itu jadi fascia superficialis penis. Lalu dia akan masuk ke area skrotum, akan menjadi fascia dartos. Lalu ke belakangnya lagi, ke inferiornya lagi, ke arah perineum, itu akan menjadi fascia scoles. Sementara kalau untuk perempuan, fascia scarpanya itu ke arah bagian bawahnya itu akan menjadi atau salah satu komponen dari labium majus pudenda. Selanjutnya di bawah ligamentum inguinal nanti fascia superficialis akan berubah menjadi fascia lata. Oke. Selanjutnya kita setelah ke fascia superficialis kita pindah ke fascia profunda. Fascia profunda itu jaringan ikat tipis yang menutupi dari musculus. Nah, jadi dia itu ada di antara musculus, jadi di atasnya sama di bawahnya. Jadi kayak hamburger gitu. Jadi kayak
rotinya gitu. Nah, itu di sini muskulusnya, di sini facies profunda, di sini facies profunda. Nah, facies profunda dibagi ada superficial, intermedia sama profunda. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian apa namanya? Musculi et aponeurosis. Di sini kalau muskuli itu di bagian depan atau antral itu ada dua, ada musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis abdominis. Dimana kalau yang musculus pyramidalis abdominis dia itu nggak dipunyai oleh semua orang, hanya beberapa orang aja. Sementara kalau di bagian lateral itu tersusun atas 3 musculus, ada external obliquus abdominis, internal obliquus abdominis, dan juga transversus abdominis. Selanjutnya, berarti ini kan yang digambar yang saya tampilkan ini merupakan bagian dari lateral dari abdomen. Selanjutnya kita ke facies transversus. Sebenarnya facies transversus ini merupakan lanjutan dari facies profunda. Namun karena dia merupakan facies profunda di bawah facies transversalis yang paling kelihatan, jadi dia memiliki nama sendiri, yaitu facies transversus. Oke, selanjutnya kita ke facies selanjutnya, itu facies extraperitonealis. Jadi ini lanjutan dari facies profunda atau facies transversalis, di mana facies ini memisahkan facies transversalis dari peritoneum. Jadi ini tersusun atas jaringan lemak. Jadi makanya tadi di awal susunannya itu facies extraperitoneal atau jaringan lemak. Nah, jadi kalau yang ke arah sisi anterior atau ke arah depan itu namanya preperitoneal. Sementara yang ke bagian belakang namanya retroperitoneal. Selanjutnya kita ke peritoneum parietale, di mana ini merupakan pembungkus dari viscera abdomen atau lining abdomen. Jadi dibagi dua ini ya. Ada peritoneum parietal, itu yang buat melapisi dinding bagian dalam abdomen. Ada juga peritoneum visceral yang melapisi dari viscera abdomen atau organ-organ abdomen. Nah, ini tuh dia akan membentuk kapitulum atau kavitas. Ada yang majus, ada yang minus juga. Ntar juga ada foramen yang menghubunginya. Nah, fungsinya apa sih? Karena ini tersusun atau ada serosanya, itu fungsinya buat lubrikasi atau buat kayak agar tidak tergesek-gesek dari organ viscera abdomennya tersebut. Ya, selanjutnya kita akan membahas soal yang B ya. Di sini pertanyaan jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Oke, perlu kita mengetahui dulu. Jadi di otot di abdomen itu ada flat muscle sama vertical muscle. Jadi kalau vertical muscle itu ya namanya juga vertikal, berarti yang ke arah vertikal atau atas gitu, ke atas. Sementara flat muscle yang kayak bentuknya begini. Ya kalau yang di vertical muscle cuma ada dua, yaitu ada musculus rectus abdominis sama pyramidalis. Sementara yang flat muscle itu ada yang obliquus externus sama ada yang obliquus infernus, sama juga ada yang transversus. Kalau obliquus externus bedanya ketiganya itu mungkin ya kita bisa lihat dulu. Ketiga itu lapisannya beda ya, ada layer 1, layer 2, layer 3. Kalau yang obliquus externus dia bentuknya seperti V. V itu inferomedial, jadi bagian medial itu ada di bawah. Sementara kalau internal obliquus internus itu bakal bentuknya seperti huruf A, di mana bagian atasnya yang akan ada di medial. Jadi kayak huruf A. Kalau yang tadi yang externus kayak huruf V. Oke. Selanjutnya ada juga facies transversus yang bentuknya seperti flat muscle. Oke. Nah, kalau di sini ada rectus abdominis dan sebenarnya di sini ada pyramidalis. Nah, pyramidalis itu nggak dipunyai oleh semua orang. Oke, kita sekarang bahas ya ke aponeurosisnya atau kayak pertemuan-pertemuannya. Jadi kalau aponeurosis dari 3, jadi kumpulan dari aponeurosis 3 flat muscle atau 3 flat muscle tadi itu akan membentuk linea alba. Linea alba ini merupakan garis yang memisahkan antara abdomen yang kanan sama yang kiri. Nah, selain linea alba juga ada juga pembaginya. Yang six pack itu untuk membagi six packnya.
Jadi soal ini itu ada tendinosus tendinosus intersection, dari intersection tendinosus itu dibagi jadi ada 3. Kalau kanan kiri ada 6 berarti ya. Itu ada yang setinggi processus sipoideus, ada juga yang setinggi umbilicalis, dan juga ada yang di tengah-tengahnya, atau di antaranya. Oke. Terus juga ada ligamentum inguinal yang merupakan hasil dari aponeurosis dari yang obliquus externus. Ya mungkin itu sih. Jadi kalau yang terlihat dari six pack, ya berarti kalau six pack itu yang membagi kan six pack itu terbagi jadi kayak roti sobek bahasanya, itu intersection tendinosus. Oke. Lanjut kita jawab yang soal C. Jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Jadi gini, kalau organ infraperitoneal itu, jadi peritoneum atau peritonealnya itu akan menutupi bagian depan dan bagian belakang. Jadi bagian anterior posteriornya tertutupi. Sementara kalau bagian yang retroperitoneal, dia itu bagian bagian belakangnya atau bagian inferiornya itu nggak tertutupi. Jadi hanya bagian depannya. Makanya namanya retroperitoneal. Jadi bagian anteriornya aja yang tertutupi oleh peritoneum. Oke. Kalau kita mau gampang menghafal yang retroperitoneal, itu kita bisa pakai jembatan menghafal Seth-Parker, di mana S-nya itu suprarenal gland, A-nya aorta, D-nya itu duodenum yang pars superior, maksudnya duodenum yang kecuali pars superior. Jadi kayak pars descendens, pars inferior, juga pars ascendens itu masuknya ke retroperitoneal. Sementara yang superior itu masuknya ke infraperitoneal. Selanjutnya ada pankreas, kecuali yang bagian kauda, jadi kauda sendiri yang infraperitoneal. Habis itu kan SAD, P-nya pankreas, U-nya ureter, C-nya kolon ascendens sama descendens. Jadi kalau di kolon itu bagian vertikalnya, bagian naik sama menuruninya itu dia retroperitoneal, tapi bagian horizontal kayak transversum sama sigmoideum itu masuknya ke infraperitoneal. Kolon, habis itu ada K-nya kidney atau ginjal, ada E-nya esophagus, ada R-nya juga rektum. Oke. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Rama gemar menonton Tan Boy Kun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut hingga kerongkongan terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Oke. Sip. Oke, jadi kalau kita mau bahas anatomi gaster, kita harus tahu dulu letaknya di mana. Jadi kalau letaknya itu ada di bagian kalau dibagi 9 regio gastrika sama regio epicondrica epicondrica sinistra juga masuk ke regio umbilical. Beberapa aja ya. Nah, kalau kita bahas juga dari anatomi gaster, kita bisa lihat di sini. Kalau bagian mulut atasnya itu kardia namanya, yang berhubungan dengan esophagus. Lalu ada bagian fundus atau bagian atas, atapnya, untuk penyimpanan gas. Lalu ada pars cardiaca yang tadi. Lalu ada corpus gastricum, ataupun badannya dari si gaster. Nah, di bagian dalamnya itu kita bisa lihat ada ruge-ruge. Jadi ini kalau dia terisi makanan, dia akan kayak melebar. Jadi makanya di preparat bahasa tuh kecil karena ruginya masih banyak, belum melebar. Nanti kalau melebar dia akan bisa jadi besar gasternya. Selanjutnya ada juga jadi pars pylorica. Jadi kayak pars pylorica ini bagian pylorica atau bagiannya menuju duodenum, pars superior. Di sini kalau kita bahas yang penting-penting yang ada di gaster, tentunya kita nggak bisa melewati yang namanya sphincter. Sphincter di sini ada 2 sphincternya, ada
di bagian atas, meskipun ini namanya bukan dari gaster, dinamai dari esophagus, yaitu lower esophagus sphincter yang ada di bagian cardia ini, dan juga sphincter pylori, terhadap muskulusnya sphincter pylori. Nah, kalau mungkin buat yang lain itu ada curvatura gastrica minor, curvatura gastrica major yang di bawah, ini yang minor. Terus ada juga orificium cardiacum dan juga orificium pyloricum. Nah, kalau kita bahas tentang sphincternya yang mengakibatkan GERD ini, yaitu sphincter yang di bagian sini atau lower esophagus sphincter, dimana apabila ototnya melemah, apabila sphincternya melemah, dia akan menyebabkan reflux dari asam lambung tuh naik ke atas kerongkongan. Makanya kerongkongan tuh merasa panas karena kan ini asam ya, asamnya tuh kayak pH-nya bisa 1 sampai 3. Jadi itu mengakibatkan panas di tenggorokan atau esophagus. Nah, ada juga musculus pylori. Nah, di sini musculus itu akan mengatur kapan makanan ini atau kimus ini akan disalurkan ke duodenum. Jadi ntar ada refleks gastroenterik juga gastroenterogastrik. Jadi refleksnya ada gastroenterik sama refleks enterogastrik. Jadi ada yang mengakibatkan mengakibatkan si sphincter pylori ini melemah atau relaksasi. Nah, kalau relaksasinya itu diatur sama parasimpatis, yaitu nervus vagus. Sementara kalau kontraksinya disebabkan oleh nervus dari, karena kan dia organ foregut. Jadi dia splenikus major. Oke. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Laporan 3, Raka, seorang siswa kelas 11, merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun beberapa jam kemudian, nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut dan semakin tajam. Raka juga makin rasa mual hingga nafsu makan hilang. Dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya bertambah hebat. Jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, dan cara pengukuran berserta nama, garis, dan tipe pengukuran. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui dulu kalau appendix itu berada di regio inguinal yang dextra, itu regio paling bawah yang kanan ya, gitu. Nah, atau appendix vermiformis ini, atau yang kita bisa sebut dengan usus buntu ini, ukurannya itu 6-13 cm, merupakan usus buntu yang terdiri banyak dari jaringan limfoid. Nah, terus dia vaskularisasinya dari arteri dan vena appendicularis. Sementara kalau nervusnya itu karena dia bagian midgut, dia simpatisnya itu nervus splanchnicus minor, sementara parasimpatisnya nervus vagus. Oke. Kalau buat lokasinya, kalau lokasi appendix vermiformis itu yang paling sering kita temukan, yang paling umum itu adalah retrosekal, di mana letaknya itu di belakang sekum. Jadi retrosekal di belakang sekum, tapi dia agak ke belakang, agak ke belakang dan juga agak ke atas. Makanya dia di arah jam 11. Ini yang paling umum atau banyak orang gitu. Jadi ada juga yang post ilealis, di mana ini post ilealis di belakang ileal. Di belakang ileal. Ini kan ileal, di belakangnya ileal gitu. Dia ke arah kiri ke arah kiri dan juga ke arah atas. Selanjutnya juga ada juga pre-ileal. Kalau post ileal di belakang ileal, berarti kalau pre-ileal dia di depannya si ileal atau si ileum. Ileum bukan ileal. Post ileal itu di belakang ileum, pre-ileal di depan ileum. Kalau pelvic berarti kan dari namanya sendiri, pelvic itu ke arah pelvis atau ke arah bawah, ke arah panggul. Nah, jadi dia ke arah bawah melewati psoas mayor nanti di arah jam 5. Lalu ada juga subsekal. Kalau tadi ada postsekal, subsekal berarti dia di bawah sekal atau sekum. Jadi dia arahnya ke bawah kanan ke arah jam 6, itulah dia. Lalu kita akan bahas tentang pengukurannya atau letaknya di mana sih kalau si sekum ini. Si appendix ini, maaf. Jadi kalau letak appendix menurut garis Monro Pitcher itu diukurnya dari dextra ke umbilicalis. Kita buat garis
namanya Monro Pitcher. Lalu sepertiga kanan atau sepertiga lateralnya itu merupakan letak dari si appendix vermiformis ini. Ada juga cara pengukuran lain, diukur dari sias kanan ke sias kiri, itu namanya garis lans, sias dextra ke sias sinistra. Lalu dia ada di 1/6-nya, dari sini dibagi 6 bagian, dia 1/6-nya, jadi 1/6 dari sias dextra gitu. Oke, mungkin cukup sekian laporan dari saya. Jadi daftar pustaka yang saya ambil itu dari PowerPoint Asisten Laboratorium Anatomi Kostra Miste dan juga Rahul Asisten Laboratorium Anatomi edisi 11 jilid 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.